Oke, kawan-kawan sekalian, saya bukan kuasa hukumnya Bung Abraham Samad. Kuasa hukumnya tadi sudah disebutkan, ada LBH Pers, ada LBH Jakarta, ada Kontras, ya, ada yang lain-lain juga. Tapi saya datang ke sini karena tadi malam, ya, saya ditelepon oleh Bung Abraham Samad. Kenapa saya ditelepon? Karena dia mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya karena didakwa, dipersangkakan melanggar pasal 310, 311 KUH pidana dan juga pasal 27A, 28 Undang-Undang ITE. Nah, saya tidak ingin masuk pada substansi kasusnya. Tapi saya kenal Bung Abraham Samad ini dulu sebagai aktivis, sebagai advokat, ya. Dan sekarang banyak melakukan podcast. Nah, saya tahu Abraham Samad yang pernah jadi ketua KPK adalah orang yang punya integritas. Punya integritas, punya sikap, punya pendirian dalam membangun Indonesia yang lebih bersih dari korupsi, membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan saya tidak menyangka akibat podcast yang dilakukan oleh Saudara Abraham Samad, dia dikriminalisasi. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam negara Republik Indonesia ini terhadap wartawan, terhadap mereka yang punya podcast, ya, terhadap siapapun, karena ini membungkam kebebasan berpendapat, membungkam kebebasan pers. Dan ini, saudara-saudara, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Dilindungi oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Pokok Pers juga melindungi itu. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk memanggil, memeriksa, dan mengkriminalisasi Saudara Abraham Samad. Kalau kita melihat pasal 310 dan 311, pasal 27A dan 28 Undang-Undang ITE, pasal itu tidak bisa dipakai, ya, karena di mana-mana pasal penghinaan atau pencemaran nama baik itu sudah dihapuskan. Hanya di negara yang otoriter atau punya tendensi untuk menjadi negara otoriter, pencemaran nama baik, penghinaan itu dikriminalisasi. Saya tidak mengatakan tidak mungkin ada pencemaran atau penghinaan. Mungkin saja, tapi bukan dikriminalisasi. Gugat saja secara perdata. Di negara lain, gugatan perdata itu dimungkinkan untuk pencemaran nama baik atau penghinaan. Tapi mengkriminalisasi seorang Abraham Samad, mantan ketua KPK aktivis yang selama ini dikenal punya integritas, itu adalah langkah, ya, setback, ya, yang paling luar biasa dalam kehidupan hukum kita. Saya katakan tadi melanggar atau membungkam kebebasan pers. Anda tahu bahwa untuk setiap dugaan tindak pidana semacam ini mesti ada yang disebut niat jahat atau malicious intent. Kalau tidak ada malicious intent atau niat jahat, tidak mungkin, ya, ada tindak pidana. Mana hukum dijadikan sebagai weapon. Ini yang disebut weaponization of law. Ya. Nah, kalau ini yang dilakukan, negara hukum ini akan hancur dan Indonesia ini akan hancur. Tidak boleh ada weaponization of law yang mengkriminalisasi seseorang. Saya berharap Presiden Prabowo Subianto, ya, mendengar ini dan mulai melihat, ya, apa penegak hukum Indonesia. Apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan, apakah itu pengadilan, ya, bahwa kita berada di ambang bahaya. Di ambang bahaya, negara hukum ini sedang diancam dan kita semua akan menjadi korban dari kesewenang-wenangan, ya, dari aparat penegak hukum kalau ini tidak dihentikan. Saya minta kepada pihak kepolisian betul-betul untuk menjaga, ya, kewibawaan hukum, karena hukum itu panglima, tapi hukum tidak boleh disalahgunakan atau dijadikan senjata untuk menghantam mereka yang cerdas dan kritis terhadap kekuasaan. Demokrasi membutuhkan kritik. Demokrasi membutuhkan pendapat yang berbeda. Dan kita semua mencintai Indonesia. Kita semua ingin Indonesia lebih baik. Ini semua adalah dalam konteks membangun Indonesia yang lebih baik karena kita cinta pada bangsa ini. Dan saudara-saudara, 80 tahun kita sudah merdeka. Apa yang kita capai sebagai bangsa, sebagai negara? Secara ekonomi kita sudah diambang kepailitan dengan utang yang begitu besar.
secara hukum kita juga semakin jatuh ke titik yang paling nadir di Indonesia ini. Nah, apakah kita masih punya harapan? Saya tidak mengatakan untuk pesimis, tidak. Tapi kita berada di ambang kehancuran kalau kita tidak sama-sama ya, mengembalikan wibawa hukum itu untuk menjadi panglima dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki itu. Kerusakan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum terlebih. Kita hadir di hari ini adalah untuk memperbaiki itu, membantu pemerintahan sekarang untuk meluruskan jalan-jalan yang bengkok selama lebih 10 tahun dilaksanakan dengan tidak adil, tidak benar, tidak jujur. Dan itu yang kita harus luruskan. Kita hadir di sini. Tidak hanya soal bagaimana Abraham Samad mewariskan nilai-nilai, 9 nilai di KPK, karena beliau sebelum saya, dan tentu saya harus memegang nilai itu dan menjaga itu. Soal formil material, kita bisa berdebat 3 hari tentang itu. Apakah formil material kasus ini benar atau tidak. Oleh sebab itu, kita hadir di sini untuk kembali membantu pemerintah yang sedang berjalan sekarang, menegakkan ketidakbenaran dalam ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, terlebih di bidang hukum. Itu dulu, terima kasih. Ya. Oke, makasih teman-teman media yang sudah menunggu dari tadi. Hari ini saya mendapat surat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, ya, panggilan pertama. Dan sebagai warga negara, panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh, ya, memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, ya, equal before the law, ya. Oleh karena itu saya ingin memberi contoh bahwa kita akan patuh menghadapi berbagai macam panggilan yang sifatnya pro justisia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian, ya, serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan, dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, bukan peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kira-kira seperti itu. Yang dilaporkan itu apa sih, Pak? Menuding jasa palsu atau seperti apa, Pak? Dari podcast itu, Pak? Jadi podcast saya silakan Anda lihat, ya, silakan Anda lihat, nonton semuanya. Semua isinya adalah sifatnya edukasi, diskusi yang memberikan orang pencerahan, memberikan jalan petunjuk kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka yang harus dilindungi oleh hukum. Itu isi podcast saya. Podcast saya bukanlah berisi podcast yang berisi konten-konten yang tidak berpendidikan atau konten-konten yang sifatnya entertain. Kira-kira seperti itu. Pak, ini kan Bapak sebagai terlapor nih, Pak, dalam kasus ini. Nah, nantinya apakah kan saat ini juga ada penyidikan? Apakah nanti kalau misalkan kepolisian itu menetapkan Bapak sebagai tersangka, Bapak seperti apa responnya, Pak? Pertama, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ya, alasan saya bahwa ini adalah sebuah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mempersempit ruang demokrasi. Oleh karena itu, kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta, ya, membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Karena menurut saya ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia, nasib seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan kebebasan berpendapat dan ekspresi,
yang dijamin oleh konstitusi kita agar supaya ruang-ruang demokrasi kita tidak semakin sempit. Kira-kira itu. Pak, iya ada yang di bawah lah.